قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita dipermudah lagi oleh Allah untuk duduk dalam majelis rutin kita. Kita melanjutkan kembali pembahasan akidah dari penjelasan Al-Imam Al-Muzani. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhhib fi adillati matan al-ghaya wa taqrib. Baik, kita lihat masih dari perkataan Imam Al-Muzani. Kali ini kita masih seputar tugas-tugas para malaikat. Monggo dibaca. Bismillah. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani, beriman kepada malaikat serial yang keempat. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, khalaqal khalqa bimasyiyatihi an ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi. Faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsi hamiluna wa ta'ifatun minhum hawlu arsihi yusabbihuna wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul ars, sebagian lagi bertasbih di sekitar ars, yang lain mensucikannya dengan memujinya. Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan kepada utusannya, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai dengan perintahnya. Nah, sekarang kita masih kelanjutan malaikat ada yang diberi tugas. Monggo dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Taib, kemarin kita telah bahas 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Kali ini kita lihat 3 malaikat lagi. Di sini penyebutannya kita sebutkan malaikat-malaikat yang ada dan tugasnya. Malaikat pertama, kelima tugasnya apa, keenam tugasnya apa, ketujuh tugasnya apa. Monggo dilihat. Kelanjutan dari malaikat dan tugasnya. Kelima, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hamba. Nah, lihat. Yang kelima, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hamba, yaitu untuk hamba yang beriman. Di sini nanti kita lihat malaikat ini tidak diberitahu namanya siapa. Kalau kemarin ada dengan bentuk nama, Mikail, Israfil, Jibril, ya, dan penyebutan untuk malaikat yang pencabut nyawa, malaikat maut. Namun kalau penyebutan untuk yang nomor 5 ini, ya, dengan nama tertentu tidak ada. Jadi cuma disebut malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hamba. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Monggo dibaca. Seperti disebutkan dalam ayat, sawa'un minkum man asarul qawla wa man jahara minhi wa man huwa mustahfin bil laili wa saribun bin nahari lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min walin. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Baik. Lihat pada kalimat lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yaf'adunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Berarti ada malaikat yang nanti mengawal kita di muka dan di belakang. Kenapa menjaga? Karena keimanan yang dimiliki oleh orang beriman, dia menjalankan hak-hak Allah, maka dijaga tadi oleh malaikat. Kita lihat semakin jelas dalam penjelasan di bawah. Ibnu Katsir menyatakan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga mengawal malam dan siang. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Nah, lihat, dijaga dari kejelekan dan kecelakaan. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat jadi meninggalkannya. Hal yang sama dijelaskan pula oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas katakan, malaikat tadi menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi pergi. Ali bin Abi Thalib juga menyatakan yang sama. Terus, inilah salah satu bentuk penjagaan Allah melalui para malaikat bagi orang yang selalu menjaga hak-hak Allah. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid keempat halaman 559. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam jilid pertama halaman 465 saat menjelaskan hadis nomor 19. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa Allah akan menjaga badan, anak, keluarga dan hartanya karena ia menjaga hak Allah. Nah, lihat, Ibnu Rajab katakan, kalau orang itu jaga hak Allah, aturan Allah dijaga, jaga dirinya dari maksiat, maka Allah akan menjaga melalui malaikat tadi, badannya dijaga, anaknya dijaga, keluarganya dijaga, hartanya dijaga. Maka tidak pernah ada rasa khawatir di situ. Semua dijaga oleh Allah. Dia tanpa perlu pakai jimat-jimat, tanpa perlu pakai penjagaan-penjagaan yang lainnya, karena Allah melindunginya langsung. Nah, buktinya di sini, ini kalimat di bawah ini juga nukilan dari Ibnu Rajab. Di bawahnya lagi. Makanya Rasulullah SAW tidaklah pernah meninggalkan bacaan zikir ketika pagi dan petang. Nah, yang berikut ini bacaannya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fasni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi azamatik an uqtala min tahti. Coba lihat artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, pelihara aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dari bumi, dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh. Nah, lihat di sini doa atau bacaan yang kita baca zikir pagi petang tadi, Nabi SAW rutinkan ini. Ini sekaligus bentuk penjagaan. Dia menjaga hak Allah dengan cara membaca zikir tadi. Maka dengan rutin membaca zikir tadi dapat perlindungan. Maka diantara kiat untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan, termasuk gangguan jin, ada yang nggak mau santet atau yang lainnya, ya zikir pagi petang itu dijaga. Tidak ada perlindungan, maka mudah masuk serangan-serangan. Karena bentengnya nggak ada. Namun kalau dia itu berusaha membentengi diri tadi, anak-anaknya juga demikian dia bentengi juga.
Karena tadi orang tua jaga zikir tadi misalnya, berarti faedahnya anaknya juga terjaga di situ, hartanya juga terjaga. Dan ini sekaligus menunjukkan faedah dari salah satu zikir pagi petang. Ya, jadi kesimpulannya ada malaikat yang tugaskan untuk menjaga hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang senantiasa menjaga hak Allah. Lebih lengkapnya itu bisa dibaca di penjelasan hadis ke-19 dari Arba'in An-Nawawiyah, di mana Nabi SAW katakan ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Penjelasannya panjang sekali kalau dari penjelasan hadis tadi, dan saya punya tulisan juga di rumaisa.com tentang itu, nanti bisa dikaji juga lebih jauh. Tulisan lengkapnya saya mau buat nanti lebih lengkap, insya Allah beberapa waktu lagi nanti. Terus yang keenam sekarang, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Nah, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Sebagaimana disebutkan dalam ayat wa yursilu alaikum hafadha, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Nah, ada malaikat penjaga berdasarkan Al-An'am ayat 61 ini. Hafadha wa yursilu alaikum hafadha. Nanti diutus bagi kalian itu ada malaikat penjaga. Apa maksudnya penjaga di sini? Dijelaskan lagi nanti di dalam hadis dan ayat berikutnya. Coba dilihat lagi. Am yahsabuna anna la nasma'u sirruhum wa najwahum. Am yahsabuna anna la nasma'u sirruhum wa najwahum. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengarkan, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Quran surat Az-Zukhruf ayat 80. Nah, surat Az-Zukhruf ayat 80 menunjukkan di sini bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Jadi ada yang catat dari amalan baik, amalan buruk dicatat. Terus di bawahnya lagi surat Qaf 17-18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, di situ menunjukkan ada malaikat yang pengawas yang selalu hadir. Di sini dalam ayat disebutkan dengan kalimat raqibun atid. Maka sebagian ulama itu menetapkan bahwasanya malaikat ini namanya raqib dan atid berdasarkan ayat ini, Qaf ayat 18. Jadi malaikatnya bernama raqib dan atid. Namun ada penjelasan yang bagus dari Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Dibaca di bawah. Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asqar dalam Alam Al-Maika Al-Abrol halaman 23 menyatakan bahwa para ulama yang menyebut malaikat pencatat amalan dengan raqib dan atid tidaklah tepat. Yang tepat adalah raqib dan atid adalah sifat dua malaikat yang mencatat amalan hamba. Mana raqib dan atid adalah dua malaikat yang selalu hadir dan menyaksikan tidak lepas dari hamba. Keduanya bukanlah nama malaikat. Nah, yang tepat itu sifat. Raqib sifat, atid sifat. Sifatnya apa? Selalu hadir, selalu menyaksikan, tidak pernah lepas. Ya, tidak gaib, tidak lepas. Selalu hadir, selalu menyaksikan, tidak pernah lepas. Jadi yang tepat tidak dinamakan dengan nama malaikat, kita cuma katakan dia adalah malaikat pencatat amal, sudah. Selalu hadir, mengawasi, tidak pernah lepas. Nah, terus yang ketujuh, malaikat Munkar dan Nakir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubira mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azrakani yuqalu ahadihimal munkaru wa akharun nakir." Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lainnya Nakir. Kedua orang berkata, apa pendapatmu Munkar tentang yang itu cuma pakai MUNKAR aja, nggak dipakai G. Ya, terus keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia ia adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta, dan diberi penerangan dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Nah, terus di bawahnya lagi masih lanjut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan adab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Nah, lihat di sini disebutkan, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia didatangi oleh malaikat hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lainnya itu nakir. Imani saya seperti ini. Hitamnya itu bagaimana bentuknya, birunya itu bagaimana, imani saja dulu. Gak usah bayangkan kayak di TV-TV nanti bentuknya kayak ini. Gak usah bayangkan dengan itu dulu. Wah, imani aja seperti ini. Oh, ini hitam, ini biru, sudah. Namanya apa? Mungkar, yang satunya nakir. Keduanya berkata, ini ketika ditanya, ini siapa ini? Kamu kenal enggak? Ia katakan, itu adalah Muhammad. Ia jawab, ketika di dunia ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lantas keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Akhirnya karena berhasil menjawab pertanyaan kubur tadi, kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan. Berarti di antara nikmat kubur, kuburnya diperluas, kemudian diberikan penerangan. Ya, kubur diperluas, kemudian kuburnya diberikan penerangan. Sampai karena dapat kebahagiaan seperti itu, orang ini ingin beritahukan orang di rumah. Bagaimana kalau saya beritahu ke keluargaku? Ya. Ini mungkin yang dijadikan dalil oleh sebagian orang kalau nanti bisa dijadikan dalil kalau sudah dikubur bisa keluar lagi tiap malam Jumat. Ya. Sering kalau masyarakat awam itu tanya itu, kalau tiap malam Jumat gimana kalau apakah benar ada jenazah yang kunjungi keluarganya tiap malam itu? Kalau di sini katakan enggak sempat. Karena apa? Dapat nikmat di sini. Kenapa disuruh tidur, nikmati lagi sampai nanti datang hari berbangkit. Dan dia sibuk dengan itu. Dia kan ini enggak ada dibilang keluar dari situ kan? Enggak ada. Cuma dia punya keinginan kayak gitu, enggak tercapai. Berarti dia sibuk dengan mendapatkan nikmat kubur dalam kubur. Sempat keluar enggak? Kunjungi keluarga? Oh enggak. Itu harus butuh dalil lagi. Nyatakan nanti dia keluar sampai belum balik-balik sampai 40 hari atau 100 hari. Ya, itu butuh dalil khusus. Ya, dalil tadi tidak menunjukkan karena tidak jadi. Disuruh dia nikmati tadi nikmat kubur yang ada. Kuburnya diperluas, kemudian diberikan penerangan, dia dapat nikmat di dalamnya. Itu baru nikmat awal sebelum nikmat-nikmat yang lainnya. Berarti sudah penuh dengan kesibukan juga ketika di alam kubur. Nah, sedangkan orang munafik ketika ditanya tadi dia katakan tidak tahu. Kemudian keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Maka dikatakan pada bumi, ya, dikatakan pada bumi, himpitlah dia. Berarti itu siksa. Berarti diantara siksa kubur itu adalah bumi dihimpitkan, artinya kuburnya disempitkan. Dan ini tidak perlu dibuktikan itu kuburnya jadi sempit enggak. Ini suatu yang gaib juga. Dihimpitlah jenazah tadi sampai tulang rusuknya berserakan. Boleh jadi ada yang coba buka kubur lagi ketika itu enggak seperti itu, karena ini alam gaib. Ya, tidak disebutkan seperti ini. Tidak terjadi seperti di sini disebutkan berserakan gitu, enggak.
Karena ini alam gaib, pokoknya diyakini saja. Dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya. Berarti nggak sempat keluar. Kalau dapat nikmat tadi ya tetap di dalam kubur. Kalau dapat siksa berarti tetap di dalam kubur. Justru kalau katakan itu keluar berarti malaikat lalai jaga penghuni kubur tadi. Iya kan? Malaikat kecolongan. Ya, kalau keyakinan tadi itu muncul berarti ini kisah ini jadi batil ini berarti. Bung tadi dapat nikmat terus dia dapati sampai nanti hari berbangkit. Dapat siksa terus sampai hari berbangkit. Berarti kalau keluar berarti dia tidak dapat nikmat tadi, ya kan? Atau dia tidak sempat disiksa karena kabur dari situ berarti. Kalau kamu pahamkan logika saja. Masa malaikat kecolongan kamu yakini kayak gitu, coba lihat. Ini masih keyakinan di orang awam kayak gitu. Enggak benar. Hadis ini menunjukkan. Dan hadis tadi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya hasan. Nah, tadi disinggung tentang siapa yang bisa jawab pertanyaan kubur. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya, siapakah yang bisa jawab pertanyaan kubur dengan mudah? Baca lagi. Yang mudah menjawab pertanyaan kubur seperti di atas hanyalah orang-orang yang benar imannya dan dikokohkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillullahu al-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Nah, lihat. Yang dikokohkan untuk jawab pertanyaan kubur itu adalah orang-orang beriman saja. Kita lihat penjelasannya lagi di bawah. Tafsiran ayat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dijelaskan dalam hadis berikut. Anil Bara ibnu Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qawlu yuthabbitullahu alladhina amanu yuthabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, ia akan berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka inilah tafsir ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4699. Nah, berarti yang dimudahkan jawab pertanyaan kubur ya berdasarkan ayat dan hadis ini hanyalah orang-orang yang kokoh imannya. Yang kita lihat ada keterangan di bawah lagi menurut salah satu penafsiran. Menurut salah satu penafsiran dalam ayat di atas, Allah akan meneguhkan orang beriman di dunia selama ia hidup dan di akhirat ketika ditanya dalam kubur. Nah, berarti ada dua maksud. Allah teguhkan imannya di dunia. Yang kedua, Allah akan kuatkan dia untuk jawab pertanyaan kubur. Itu yang dimaksudkan dalam ayat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas. Ya, nanti masih ada satu bahasan lagi, ada beberapa malaikat lagi yang dijelaskan oleh para ulama dari tugas-tugasnya. Kalau tadi berdasarkan dalil-dalil. Wallahu a'lam bishawab.